Di kanal Imelda Stefani, saya Fani akan membantu kalian memahami seni lebih baik lagi. Dan kali ini kita akan membahas tentang menggambar dengan menggunakan krayon. Nah, krayon ini adalah alat gambar yang terbuat dari macam-macam ya. Bisa dari tanah liat atau clay, bisa juga dengan kapur atau chalk, grafit atau arang atau graphite, bisa juga dengan pewarna kering atau dry color, dan juga lilin atau wax. Nah, ada dua jenis krayon, krayon pewarna dan kapur. Nah, kita akan lihat apa sih sisi positif dan negatifnya. Nah, lilin, kalau dari lilin itu bisa dari parafin, bisa dari lilin lebah atau beeswax, dan juga lilin carnauba atau carnauba wax. Nah, sementara yang satunya lagi dari dry color atau pewarna kering. Nah, selain itu ada juga dari sintesis ya. Jadi itu biasanya krayon yang modern. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menjadi sebuah karya yang realistik? Kita lihat. Menggunakan pensil, krayon pun mempunyai teknik tersendiri, mulai dari satu arah atau konsisten arahnya dan dilakukan secara terus-menerus walaupun ganti warna sekalipun gitu. Terus bisa juga dengan mewarnai di luar atau di tidak mengenai garis. Oke, lalu dengan tekanan yang konsisten atau sama ya. Bisa juga dengan tekanan yang justru variasi, jadi beragam sehingga menciptakan tekstur yang berbeda-beda. Nah, ada juga yang tumpang tindih, artinya di mix, di overlap. Mungkin itu untuk memberikan nuansa yang berbeda sehingga terlihat lebih 3 dimensi. Itu biasanya digunakan, misalnya saya tahu bahwa daerah ini akan shading nih, perlu gelap. Nah, itu biasanya saya sebelum warna aslinya, misalnya gambar apel itu merah, tapi saya warna hitam dulu untuk bagian yang kena shadow atau bayangan. Nah, itu habis warna hitam itu baru saya tindih warna merah. Atau sebaliknya, warna merah dulu lalu saya tindih dengan warna hitam. Jadi kalian explore sendiri mana kira-kira yang lebih enak buat kalian. Oke. Ini bisa dengan teknik membiarkan ada sisa daerah yang terang atau light application. Lalu bisa juga memberikan nuansa yang pekat, jadi nggak ada putih-putihnya, dasar warnanya itu hilang. Terus bisa juga dengan menggunakan teknik pisau atau rautan. Oke, jadi kalau krayon itu diraut, dia akan memberikan efek tepung atau bubuk ya. Itu bisa juga dengan menggunakan itu. Terus bisa juga dengan membuatnya seperti pensil, justru dibikin tajam, atau sharp pencil application. Nah, itu beda-beda, efeknya akan berbeda-beda, terutama untuk outline, untuk highlights itu biasanya saya menggunakan teknik sharp pencil application atau yang tajam itu ya. Nah, teknik-teknik ini pun juga membutuhkan
perlengkapan lainnya. Jadi bisa dengan menggunakan jari tangan. Tapi kalau kalian takut jarinya atau kulitnya jadi kasar, bisa menggunakan spons atau menggunakan kapas. Bisa juga dengan sikat, ya. Jadi macam-macam sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk krayon ini. Itu tangan kita sama sih seperti pensil warna ya. Kalau kita mewarna itu kadang-kadang terus ceplak tangan kita di sini, sehingga membutuhkan alat untuk mengcover supaya nggak mix dengan warna yang ada di jari kita, di tangan kita. Itu biasanya karena kita keringetan, otomatis itu nempel warna di wax atau di krayon pada saat kita mewarnai ini. Nah, bisa juga dengan menggunakan kertas. Kalau kalian nggak mau pakai sarung tangan, bisa pakai kertas juga, atau pakai saya biasanya pakai flanel. Oke. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya, tekniknya macam-macam. Dan untuk membuat gambar rumput aja itu perlu warna setidaknya ada 5 warna. Oke, termasuk putih dan hitam. Bagaimana kita bisa menilai seberapa mahirnya kita menggunakan krayon ini? Yuk, kita coba sama-sama. Pensil maupun krayon kita bisa menggunakan sebenarnya buku gambar berwarna putih maupun hitam. Kayak di sini menggunakan buku gambar atau drawing book yang black atau hitam. Oke, ini biasanya untuk menampilkan sesuatu yang lebih dramatis. Oke. Kayak di sebelah kiri itu gambar lilin itu karena base-nya kebanyakan gelap, sehingga menggunakan kertas warna hitam itu lebih lebih membantu. Oke. Kita bisa membuat sesuatu yang simple seperti yang di kanan itu, bubbles itu atau gelembung sabun itu bikin warna-warni. Kalau sudah bisa mencampurkan warna itu atau memberi dimensi, baru kita coba yang berikutnya. Kita bisa melihat berbagai macam teknik dengan menggunakan krayon, mulai dari yang kelihatan dasarnya, warna dasarnya, maupun yang solid. Kalau kita lihat di rumput itu ada putih-putih itu, berarti itu dari warna dasar. Dibiarkan masih tetap ada. Terus kalau kita lihat yang solid itu kita bisa melihat di bukit itu. Lalu kita bisa melihat juga keteraturan dalam warna itu ya, satu arah itu secara konsisten. Tapi di situ juga kita bisa melihat ada teknik di mana ada mixing atau blended color dengan menggunakan yaitu bubuknya itu dicampur lalu digoreskan dengan jari atau dengan alat bantu. Nah, sementara di bunga matahari ini lebih bagus lagi nih karena dia lebih menggunakan minyak. Kita bisa menggunakan minyak asal krayonnya itu bahan dasarnya itu minyak, maka kita bisa campurkan dengan minyak supaya memberikan nuansa seperti kayak watercolor atau catu air ya, seperti yang di sebelah kiri. Saya berharap sekali kalian bisa mengeksplor dengan menggunakan krayon. Jadi jangan berpikiran bahwa aduh pensil warna sama krayon itu hanya untuk anak SD. Tidak juga. Bahkan
banyak sekali pelukis-pelukis profesional yang masih menggunakan krayon dan pensil warna. Jadi jangan pernah merasa ada kasta di material lukisan atau gambar. Oke, sampai jumpa di materi-materi lainnya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Bila kalian punya pertanyaan, silahkan. Bye.